Kisah Cinta Raden Sancaka Episode ketiga 2 minggu berlalu. Raden Sancaka menepati janjinya dengan tidak akan merepoti Lastri selama menumpang. Raja bangsa lelembut itu hanya mengurung diri di kamarnya sepanjang siang dan malam. Hingga terkadang Lastri tak ingat kalau ada yang menumpang. Sampai pada suatu pagi, saat ingatan Lastri kembali pada keberadaan tamu beda dimensi itu, dan ia merasa penasaran dengan apa yang dilakukan sang Raden di dalam sana. Mengingat, sama sekali tak ada suara apapun yang terdengar. Lastri diam-diam mengintip dari balik lampu tua yang menjadi penutup pintu. Kamar sang Raden sebelum ia melaksanakan sembahyang subuh dan menemukan sosok pria itu tengah duduk bersila dengan mata terpejam serupa orang bertapa. Kalau dia bersemedi selama ini, lalu siapa yang disembahnya? Lastri membatin penasaran, sembari kembali menutup kelambu yang sempat ia sibak sedikit itu dan berlalu ke kamar mandi. Selama ini dalam bayangan Lastri, para makhluk halus tidaklah bertuhan ataupun berdoa, layaknya manusia. Guru ngajinya sendiri sempat mengatakan, jika membacakan ayat suci, dapat membuat para jin dan setan kepanasan, serta lari ketakutan. Namun nyatanya, Raden Sancaka tetap tenang di kamarnya, dan tak pernah berteriak kesakitan maupun protes ketika Lastri melantunkan ayat suci setiap sehabis subuh dan juga maghrib. Apa dia termasuk jin Islam? Pertanyaan itu Lastri simpan sendiri dan tak berhenti berputar di kepalanya sampai kemudian terdengar suara teriak panggilan dari pintu utama. "Mbak Lastri, tolong istri saya, Mbak!" Teriak laki-laki itu dibarengi dengan suara ketukan pintu yang memburu. Lastri yang masih berkutat dengan tungku yang baru dinyalakan di dapurnya pun gegas ke depan untuk membukanya. Bahkan Raden Sancaka yang semula tengah khusyuk bersemedi di kamarnya sampai ikut menghentikan kegiatan karena merasa terusik dengan teriak panik ketakutan itu. "Ada apa, Mas Bagus?" Sambut Lastri bersama pintu rumahnya terbuka untuk sang tamu. "Istri saya yang hamil besar terpleset di sumur dan pendarahan, Mbak," kata mak saya. "Itu bisa jadi tanda dia mau melahirkan. Tolong istri saya nggak tega sekali melihatnya kesakitan." "Ya sudah, saya matikan tungku saya dulu." Lastri gegas kembali berlari ke dapurnya untuk mematikan tungku yang tadi hendak digunakannya. Memasak ubi rebus dan masuk kamar mengambil perlengkapan dinas sebelum kembali berlari ke depan untuk pergi bersama Bagus yang menjemputnya dengan sepeda onhel. Penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lastri di luar sana, Raden Sancaka mengikuti diam-diam dan memperhatikan semua yang Lastri kerjakan di rumah sang pasien. "Mas, ini pendarahannya terlalu banyak, dan menurut saya juga belum waktunya Mbak Eni melahirkan. Apa tidak sebaiknya dibawa ke bidan atau rumah sakit saja agar mendapatkan pertolongan lebih tepat?" Lastri mengusulkan usai memeriksa kondisi pasiennya yang tak berhenti mengerang kesakitan di tempat tidur dengan wajahnya yang sudah pucat pasi. "Saya nggak mau ke bidan, Eni." Wanita yang kesakitan itu menyahut tak terduga mendahului suaminya yang berdiri kebingungan di sisi ranjang. "Tapi Mbak terlalu banyak mengeluarkan darah dan belum mengalami pembukaan sama sekali. Saya khawatir." "Istri saya sudah bilang dia nggak mau ke bidan." Bagus menyela. "Dia nggak percaya. Bidan atau dokter, tolong bantu saja istri saya. Bagaimanapun caranya." Mbak Lastri ini kan dukun bayi yang sudah terkenal, selalu menyelamatkan ibu dan bayi. Tangani saja istri saya." "Tapi Mas Bagus, tangani saja kalau Mbak beneran dukun bayi." Walau kekhawatiran masih mendominasi benak Lastri, dia akhirnya mengangguk dan meminta Bagus menunggu di luar, sekalian meminta pemuda pemarah itu untuk menyiapkan 1 ember air hangat sementara Lastri mulai membantu Eni minum minyak kelapa murni yang sudah saya doain ini dulu ya, Mbak Eni. Insya Allah, ini bisa melicinkan jalannya keluar bayi." Lastri menuangkan sesendok minyak kelapa dan menyuapkannya kepada sang pasien. Usai meminumnya, Eni kembali merebah dan pasrah. Perutnya yang besar mulai disentuh Lastri sambil dibacakan doa-doa yang tak lama berselang, membuat Eni segera mendapatkan pembukaannya. Selama proses itu, Raden Sancaka terus berdiri mengamati di belakang tubuh Lastri dan mengagumi bagaimana Lastri yang begitu telaten dan sabar menangani pasiennya meski tadi sudah dibentak oleh Bagus, tarik napas dan dorong saat kontraksinya terasa kencang. "Ya, Mbak, jangan gertakkan giginya atau gigit lidahnya, nanti bisa putus."
Lastri kembali memberikan instruksinya. Eni mengikuti semua sarannya. Namun karena pendarahan sebelumnya telah menguras tenaganya, kondisinya pun melemah dengan cepat. Bahkan sebelum Lastri bisa melihat tanda-tanda, kepala bayinya akan keluar. Mbak Eni masih bisa mendengar saya. Lastri memanggil-manggil sang calon ibu saat menyadari Eni tak lagi berkontraksi. Saya sudah nggak kuat. Eni menjawab lemah. Kalau gitu, Mbak harus dibawa ke rumah sakit. Lastri kembali mengusulkan saran pertamanya. Namun sekali lagi, Eni masih menggeleng keras kepala. Lebih baik saya mati daripada dibawa ke rumah sakit. Bukan hanya Lastri yang gemas. Raden Sancaka pun turut jengkel. Mengetahui betapa keras kepalanya calon ibu muda itu. Tapi kalau Mbak Eni nggak kuat mendorong, saya juga nggak bisa melakukan apa-apa. Bayi ini belum waktunya lahir. Kalau normal seperti perhitungan tangan saya, harusnya masih 2 minggu lagi. Cerewet sekali sih. Bagus yang sejak tadi mengawasi di depan pintu kamar, sembari menunggu air rebusan untuk memandikan bayinya nanti panas. Kembali masuk setelah mendengar perdebatan istrinya dan sang dukun bayi yang tak kunjung usai. Apa mentang-mentang kami ini orang susah? Makanya Mbak Lastri ngeyel nggak bisa terus dari tadi. Lastri menggeleng keras, menyangkalnya. Dirinya pun sudah bermandi keringat, mengerahkan semua tenaga dan doa demi menolong si ibu agar sang jabang bayi lekas keluar. Namun sayangnya, semua usahanya belum jauh berhasil. Lastri selama ini percaya bahwa segala sesuatu ada jangka waktunya. Jika jangka waktu atau pacek itu belum saatnya, maka termasuk persalinan pun tak akan bisa dilakukan, kecuali menggunakan metode modern yang bisa dilakukan dokter dan di luar kemampuannya. Bukan begitu, Mas Bagus. Tapi kondisi Mbak Eni ini berbeda dari biasanya. Saya akan bayar lunas nanti biayanya. Cepat bantu saja istri saya ini. Kalau sampai terjadi apa-apa sama istri saya, karena Mbak Lastri kebanyakan ngomel dari tadi, semua itu akan jadi kesalahan Mbak Lastri. Merasa geram dan hilang kesabaran, Raden Sancaka yang semenjak tadi diam saja, akhirnya mendekat dan mengulurkan tangan kanannya ke atas perut Eni. Lalu mulai memejamkan mata, seolah sedang merapal mantra dalam hati. Hanya Lastri yang dapat melihat keberadaannya di sana. Dan ia tak berani menanyakan apa yang dilakukan sang Raden, karena tak ingin menakuti Bagus maupun Eni. Satu hal yang pasti terjadi setelah itu adalah Eni kembali mengerang kesakitan. Sebelum beberapa detik kemudian, bayi dalam perutnya seakan melompat keluar dengan sendirinya dan hampir merosot dari tangkapan Lastri seandainya dukun bayi itu tak bergerak kesit. Alhamdulillah, bayinya sudah lahir. Aku jadi bapak. Sekarang, Bagus berseru lantang ketika Lastri bahkan belum bisa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Lastri menimang bayi bersimbah darah di tangannya dan menatap sekilas Raden Sancaka yang kemudian berjalan pergi, menembus gedek kamar, dan menghilang dari pandangan. Anak saya laki-laki atau perempuan, Mbak Lastri? Eni bertanya dengan suara yang sudah terdengar normal, seolah dirinya baik-baik saja. Senyum bahagia di wajahnya mengembang sempurna. Padahal, jelas-jelas tadi, dia sudah sangat lemah. Seperti wanita yang sedang sekarat. Lastri yang tersadar dari kebingungan pun, segera melihat pada si bayi yang tak menangis itu. Sebelum beranjak, dan mulai mengurusnya. Alhamdulillah, bayinya laki-laki. Mbak Eni lengkap dan sehat, tanpa ada kekurangan apapun pada fisiknya. Tuh, kan, anak sama istri saya sehat. Gitu aja, harus ngajakin ribut dulu, sebelum mau nolong. Bagus, masih sempot-sempatnya menyindir. Namun, Lastri sama sekali tidak memedulikannya. Sebab, sampai saat ini, pikirannya masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Kenapa Raden Sancaka membantunya? Jangan lupa subscribe ya!